Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa sama-sama hadir salat zuhur berjamaah. Dilanjutkan dengan kuliah zuhur. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana Allah menguatkan, mengokohkan bagi orang-orang yang beriman akan lisan mereka dalam kehidupan mereka di dunia maupun kelak di alam akhirat. Yang kemudian menjadi pertanyaan kita adalah apa maksud dari firman Allah ini? Allah akan mengokohkan bagi orang-orang yang beriman akan lisan mereka kelak di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ada hal apa dengan lisan kita kelak? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bi hadis Sayyidina Nabi wal Muslim, kalau manusia akan mengalami kondisi-kondisi yang sulit di dalam kehidupan mereka, dan disitulah nanti apa yang Allah nyatakan, yusabbitullah, Allah akan mengokohkan, menguatkan, memantapkan lisan mereka, mulut mereka di kehidupan dunia dan akhirat. Maka dikatakan wa yakunu tasbih fi salasati aqam. Adapun penguatan, pengokohan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas lisan kita nanti itu ada di 3 kondisi. Yang kelak. Yang pertama, ketika Allah katakan fil hayati dunia, di kehidupan dunia dan akhirat. Adapun pengokohan, penguatan dari Allah, bantuan dari Allah atas kita kelak sehingga lisan kita mampu menyatakan kebenaran. Yang pertama pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Hadirin rahimakumullah. Kelak nanti orang ketika menghadapi sakaratul maut akan banyak hal-hal yang pasti jadi. Ada fitnah di situ. Ada yang namanya godaan iblis alaihi laknah. Dia mencoba untuk mengeluarkan iman dari hati kita sehingga kita keluar dalam keadaan tidak beriman, dan itu akan dilakukan oleh iblis alaihi. Dan di sinilah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya akan mengokohkan lisan kita sehingga kemudian dikatakan hal ini adalah pertolongan yang Allah berikan di kehidupan dunia pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Itu adalah al-ismatu minal kufri wa taufiq wal istiqamah ala tauhid hatta takhrujahu wa huwa al-islam. Akan ada sebuah penjagaan dari Allah, al-ismah, penjagaan dari Allah, dan juga ada pertolongan dari Allah sehingga kita bisa istiqomah di dalam tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada orang-orang ketika mereka menghadapi sakaratul maut, mereka tidak mau mempertahankan tauhid mereka. Mereka keluar dari Islam justru pada saat mereka mengalami sakaratul maut. Dan ini yang sangat berbahaya buat kita semua. Dan di sini ada pertolongan dari Allah. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Lisannya akan tetap mampu mempertahankan tauhid pada Allah. Sebab iblis mencoba untuk mengeluarkan. Dalam riwayat Rasulullah menyatakan orang yang dalam sakaratul maut kelak mereka akan mengalami rasa haus yang amat sangat. Kalau saya tanya udah pernah yang ngalamin mau mati belum? Kan terus akan mengalami rasa haus. Orang yang haus mereka pengen minum. Maka disitulah iblis akan mendatangi kita, menawarkan minuman kepada kita dengan catatan, katakan Tuhan itu tidak ada. Katakan Muhammad itu bukan utusan Allah. Ketika kita mengucapkan hal itu, maka keluar iman dari dalam. Dan disinilah Allah memberikan penguatan di dalam lisan kita sehingga kita mampu tetap bertahan dan meninggal dalam keadaan
Lalu kemudian yang kedua, ketika orang mengalami sakaratul maut itu, tubashshirul malaikatu birrahmah. Malaikat akan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman dengan kabar gembira rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti akan kita hadapi ada kabar gembira dari malaikat, ya pulang engkau tidak usah takut. Ada kabar gembira rahmat Allah akan Allah berikan, akan diberikan Allah kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga, ayyara mawdi'ahu fil jannah. Orang yang dalam kondisi sakaratul maut, pertolongan dari Allah yang akan Allah berikan adalah di mana nanti dia bisa menyaksikan, dia bisa melihat tempatnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat orang itu ketika mengalami sakaratul maut, dia merasa tenang, merasa aman, dan tidak merasa gelisah sama sekali. Lalu kemudian at-tasbih yang kedua, fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang di dunia adalah pada saat sakaratul maut. Lalu yang di akhirat, yang pertama adalah pada saat kita berada di dalam kubur, indah su'ali munkar wa nakir. Pada saat nanti kita berhadapan dengan malaikat yang bernama munkar nakir. Dan di sini dikatakan yang pertama ada tasbih dari Allah, peneguhan dari Allah, lisan kita adalah ayyulaqinahullah ta'ala as-salama hatta yujibaha bima yarqa min qurra. Kalau nanti kita akan ditanya di dalam kubur, siapa Tuhan? Siapa Nabi? Apa kita? Dan lain sebagainya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala akan membantu, membimbing, mengajarkan orang-orang yang beriman untuk mampu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi ada yang membantu kita. Karena ini kalau ketika kita berada di dalam kubur menghadapi malaikat munkar nakir, yang di dalam kita disebutkan bentuk malaikat munkar nakir itu tidak sama dengan makhluk Allah yang lain. Tidak seperti manusia, tidak seperti malaikat, dan tidak seperti hewan dan lain sebagainya. Bentuknya adalah bentuk yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita saksikan. Dan itu akan membuat kita ketakutan menghadapi itu. Lalu yang kedua, ayyazula minhu ayyazula anhul khawf wal hiba wal dahsyah. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut, rasa gentar, rasa cemas di dalam hati orang-orang yang beriman ketika mereka menghadapi munkar dan nakir. Rasa takut. Hadir ketika kita dipanggil dapat undangan menjadi saksi di pengadilan, rasa ketakutan, rasa takut dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita diberitahu bahwa Anda tidak akan bermasalah, maka kita akan begitu. Begitupun orang yang di dalam kubur, Allah akan menghilangkan rasa takut sehingga kita menghadapi makhluk Allah yang sangat luar biasa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita akan merasa tenang dan tidak takut sama sekali, dan kita mampu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diminta. Lalu yang ketiga, ayyara makanahu fil jannah fayasirul qabru rawdatan min riyadil jannah. Yang ketiga adalah maka dia akan bisa melihat tempatnya di surga, dan jadilah kuburnya itu merupakan taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tasbih adalah pada saat muhasabah, indal muhasabah yaumul qiyamah. Kelak pada saat penghitungan amal nanti hari kiamat, kita nggak pernah akan bisa lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apapun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita akan ditanya, dihabiskan buat apa dulu? Lalu masa muda kita dihabiskan untuk apa? Lalu waktu luang kita digunakan untuk apa? Lalu harta kita min aina iktasaba wa fi ma anfaqa? Dari mana didapat? Lantas dikemanakan harta? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita kelak di hadapan Allah. Ada persidangan yang cukup panjang. Kita lihat persidangan sampai aja berjalan begitu banget. Apalagi kelak persidangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa umur kita? 60 tahun, 70 tahun. Itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertolongan buat orang-orang yang beriman di kondisi genting
bisa memberikan hujah, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Lalu yang kedua, ayyusahila alaihi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisab, akan meringankan hitungan buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu menghadapi ini semua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ayyatajawaza anhu zalal wal khataya. Dia akan melewati semua dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Maksudnya pada saat mereka telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuat urusan-urusan mereka menjadi mudah dengan tidak begitu mendetailnya pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan. Kalau seharusnya pertanyaan itu harus secara mendetail, jam sekian, hari ini dan lain sebagainya, maka ketika datang atas pertolongan dari Allah, penentuan dari Allah, maka pertanyaannya hanya bersifat global. Yang harusnya interogasi itu, pemeriksaan itu berjalan selama 30 hari misalkan, maka disingkat menjadi 2 hari. Lalu pertanyaan yang harusnya begitu banyak ditanyakan hanya diringkas dengan pertanyaan yang bersifat global dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita katakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan tentunya kalau kita ingin bisa mendapatkan pertolongan Allah semacam itu, maka kuncinya adalah kita harus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa menolong diri kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita kelak, dan tentunya itu dibarengi dengan amal-amal saleh kita ketika kita hidup di atas bumi. Hari ini, siang ini, kita duduk di majlis ini yang dikatakan oleh Rasul Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga Allah. Kita kurangi, seharusnya saat ini kita sudah makan, tetapi kita hadir di sini demi untuk bisa mendapatkan sedikit dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita, dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala telah Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diniyah biduniyatin salihah ila akhir dari al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wasfina fi rizqi wa barik lana wa razaqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallallahu ala afiyah wal baraka yusham fi shahri Sya'ban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi